Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ada orang Islam yang tidak punya cita-cita, yang tidak mau berjuang di dalam mewujudkan kehidupan yang Quran itu, inilah Islam yang aneh. Kok bisa ada orang Islam yang bertuhan dan tahu bahwa Quran itu dari Allah, kok tidak ada usahanya untuk menegakkan Quran ini? Inilah yang salah cetak, Bapak dan saudara. Mau dikatakan ontok-ontok bukan juga, mau dikatakan onde-onde bukan juga. Inilah kuah yang tidak ada model. Sebab kalau iman Anda dan kita yakin akan Allah, otomatis yakin akan Quran, bahwa ini sepenuhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada spekulasi di sini, tidak ada coba-cobaan. Enak sekali ditanamkan kepada setiap individu. Dunia ini aja bisa diatur kalau Allah yang memberikan bimbingan. Mana mungkin otakku desain ini, Bapak dan saudara, bisa mengatur dunia yang begini banyak masalahnya. Menyebut saja nama ikan yang ada di laut tidak cukup otak Bapak dan saudara. Menyebut namanya saja, apalagi menjumlah banyaknya dan merinci kemudian perwatakannya, perbedaan nikmatnya, perbedaan rasanya, daya tahannya, gunanya. Ini ikan, belum hewan yang ada di hutan, apalagi manusia yang macam-macam Bapak dan saudara. Anak kita 4-5 bersaudara, berbeda-beda wataknya. Ada yang suka super mie, ada indomie, ada intermie, sama-sama mie tapi berbeda-beda rasanya. Ada yang suka telur asing, ada yang suka telur tidak asing, ada telur goreng, ada. Ini baru mana? Bayangkan sekian manusia. Itu kan lain-lain, dia punya gaya, dia punya variasi, dia punya watak. Mana mungkin otakku desain ini mengatur dunia? Terlalu sombong Bapak dan saudara-saudara. Itulah sebabnya, karena Allah tahu betul si monyong ini, ulung dan ikam serta feeding, itu Allah tahu betul itu. Siapa mereka itu, siapa? Diturunkanlah Quran ini untuk itu. Luar biasa takaburnya manusia. Kalau Allah sudah secara serius dan sengaja menurunkan Quran ini untuk itu, lantas ditampik, wajar Allah ngamuk Bapak dan saudara. Tidak usahlah sampai ngamuk, marah saja sedikit. Dunia ini sudah kayak begini ini jadinya. Inilah akibat daripada manusia sudah mulai melecehkan kiriman Allah yang begitu istimewa untuk kita. Nah, sebagai reaksi Bapak dan saudara, secara wajar kita sebagai seorang muslim yang bertuhan memperlakukan dia sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya upaya untuk menegakkan Quran ini di dunia ini. Itu adalah kewajiban yang sangat logis. Kenapa sampai masalah ini lepas dari perhatian serius di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf, tidak di-stressing oleh Yaumul-Muddin, tidak di-stressing oleh Al-Muwatta, Al-Muntaqa dan lain-lain. Kenapa? Itulah saya katakan tadi, ini semua disusun barangkali pada saat umat Islam tidak menghadapi problem seperti ini, tidak menghadapi problem politik seperti sekarang ini, tidak menghadapi problem ekonomi seperti sekarang ini, tidak menghadapi problem budaya. Andai kata beliau-beliau hidup lagi dan disuruh ngaral lagi, saya yakin masalah ini akan menjadi bab pertama Bapak dan saudara. Tapi daripada menunggu dia hidup kembali, yang tidak akan mungkin lagi terjadi, dan daripada kita menyerah pasrah kepada kenyataan, apa salahnya dari sekarang kita mencoba mengulang proses keislaman kita. Berangkat dari mana Nabi dan sahabatnya berangkat. Kita coba mantapkan keyakinan akan kekuasaan Allah yang membentuk kepribadian kita, membentuk perwatakan kita, kemudian memasak menjadi cita-cita mutlak yang tidak bisa dielakkan, yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditawar-tawar. Kita harus mewujudkan kehidupan di dunia ini yang Qur'ani Bapak dan saudara-saudara. Insya Allah dengan dua hal ini kita akan melakukan dua hal. Yang pertama,
wa innalaka la'ajran ghaira mamnun. Bahwa dengan modal ini dan cita-cita itu ada jaminan kita akan mendapatkan ganjaran yang tidak putus. Asal betul-betul kita faiza farakta fansab. Jangan berhenti bekerja. Selama kegiatan kita, kerja kita, aktivitas kita, bagaimanapun kecilnya, selama menuju cita-cita, tegaknya kehidupan yang Qur'ani, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya akan fantastis di luar perkiraan Bapak dan Saudara. Sebab dengan modal yakin akan Allah dan cita-cita menegakkan Quran, ada kekuatan X, ada kekuatan ekstra, ada kekuatan fantastis di luar jangkauan otak manusia. Suprarasio di sini akan kita nikmati, akan kita rasakan. Allah tidak mungkin diam dengan kegiatan orang beriman menuju tegaknya Al-Quran ini. Sebenarnya sederhana yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urut-urutan materi perintah teknis yang kemudian turun sesudah Al-Fatihah hanya menyantuni anak yatim, mengajar orang yang bodoh, menyeratakan kenikmatan Quran ini, kemudian diteruskan dengan hijrah. Tiba-tiba Roma dan Persia roboh dan runtuh berantakan dan berkeruan. Masalahnya rute perjalanan memanfaatkan kekuatan jaminan Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menuju cita-cita terwujudnya hidup yang Qurani. Ini akan menarik perjalanan ini. Walaupun bagaimana kecilnya pekerjaan kita sudah luar biasa. Asal jangan berhenti. Fa iza farakta fansab. Khairul amal ada wa muhawain kallah. Walaupun sedikit tapi jangan stop, jangan macet, kerja terus. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan satu kenyataan. 2 tambah 2 bukan 4. Tapi 2 tambah 2 bisa 1000 Bapak dan Saudara. Dan siapa yang mau larang Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau memberikan hasil seperti itu? Mungkin Bilal yang dibina, mungkin Yasir yang ditempa. Tapi yang goyah adalah tingkat-tingkat menteri, adalah Abu Jahal, adalah Abu Sufyan yang kemudian datang menyerah. Siapa yang bisa buktikan secara ilmiah? Bukan persoalan ilmiah di sini, persoalan kenyataan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu beratnya cita-cita ini, begitu jauhnya sasaran yang dituju, sadar begitu lemahnya kita, terjadi satu reaksi mental di dalam diri. Berusaha keras untuk selalu dekat kepada Tuhan. Apalah daya saya ya Allah. Dan begitu jauh sasaran yang dituju. Begitu berat ini beban. Belum ada negara di dunia ini yang dapat dikatakan negara yang Qurani. Belum ada kelompok masyarakat yang dapat dikatakan masyarakat yang Qurani. Lantas kepada siapa kita minta bantuan? Sementara yang dihadapi Rusia, walaupun sudah mulai berantakan, tapi tetap dia dikuasa. Amerika yang tambah sombong akhir-akhir ini. Itu yang tidak Qurani. Dan itu yang harus kita kerjain Bapak dan Saudara. Apa boleh buat? Ini konsekuensi daripada kita berislam. Itu sasaran kita. Terbayang Bapak dan Saudara, mereka yang bikin komputer, kita memakai saja sudah setengah mati. Sementara itu yang kita kerjain. Apa artinya Bapak dan Saudara? Kekuatan kita yang begini. Dia sudah jual beli pesawat, kita baru tempe dan tahu. Itu pun juga kadang tidak terbeli karena uang tidak cukup. Sebagian masuk celengan, padahal recehan saja. Sudah mengganggu belanja setiap hari. Itulah kita. Sadar akan kenyataan ini yang menyebabkan tidak ada tempat pelarian selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengharapkan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala, mengundang perkenan Allah, sebab itu harapan kita satu-satunya. Kalau Allah juga sudah mulai tutup kuping dan tutup mata, akibat kita juga sudah mulai ngarut-ngarut, lantas kita mau apa lagi? Mau minta bantuan kepada siapa lagi? Kalau Allah sudah mulai juga tutup pintu dikala kita mulai mengetok pintunya. Allah sudah tidak mau menerima kita, lantas mau apa lagi? Karenanya begitu takut kita kepada Dia, begitu mengharap kepada Dia, timbul tekad untuk berusaha keras menjaga kondisi kita supaya Allah jangan sampai marah, supaya jangan sampai matanya Allah mendelik melihat kita, supaya Allah terharu, supaya Allah iba melihat kita. Ini saja memang wajar kalau kita wa innaka la'ala khuluqin adzim. Keyakinan ini saja dengan seluruh dampaknya
dengan seluruh konsekuensinya sudah merupakan satu modal untuk menciptakan kepribadian yang baik. Takut betul kita tentunya mengundang hal-hal yang menjengkelkan Tuhan. Dan apa yang menjengkelkan Tuhan? Saya tertarik dengan satu hadis. Pernah ada sahabat Nabi menemui Nabi. Baru dia mau ngomong, sudah, tidak usah kau ngomong. Saya tahu apa yang kau inginkan. Kamu tanya tuh kepada saya, bagaimana caranya melakukan yang baik dan bagaimana caranya meninggalkan yang jelek. Bagaimana mengetahui Rasulullah mana yang baik dan mana yang jelek. Tidak usah kamu tanyakan itu. Nabi mengeluarkan 3 jari-jarinya, dia gariskan di dadanya. Tanya hati kecilmu sendiri. Artinya kita secara reflektif, secara intuitif mengerti itu tanpa melihat ayat bahwa ini dijengkelkan, mengundang amarah Tuhan dan pasti Allah tidak setuju. Tanpa tahu ayatnya, kita semua tahu bahwa mencuri itu tidak mungkin Tuhan setuju, Bapak dan Saudara. Kita semua tahu bahwa berbohong itu Allah tidak mungkin senang. Tidak perlu kita diskusikan bahwa mana ayatnya. Hati kecil mengatakan tidak mungkin Tuhan, yang tidak tuang saja tidak senang kalau orang pembohong, Bapak dan Saudara. Apalagi Tuhan yang ngaruh-ngaruh saja. Si bajingan tengik juga marah kalau dibohongi. Si WTS pelacur itu sendiri juga tidak mau kalau dibohongi, Bapak dan Saudara. Padahal boleh dikata sudah hancur moralnya, tetap dia mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tanya hati kecil kita. Yakin akan Allah dan mengharapkan redanya, itu sudah modal untuk membentuk watak dan kepribadian kita yang baik. Apalagi ditambah dengan cita-cita mewujudkan hidup yang Qur'ani. Kita bilang kemana-mana, kita perlihatkan di mana-mana, kita tampilkan diri di mana-mana, kita berjuang untuk menegakkan hidup yang Qur'ani. Tentu saja kita sesuaikan gerak perilaku kita. Tentu saja kita sesuaikan keberadaan kita dengan cita-cita kita. Sebab mana mungkin orang percaya bahwa kita berjuang menegakkan Quran kalau pada diri pribadi kita sendiri, pada rumah tangga kita sendiri tidak tegak itu Quran? Mana mungkin orang percaya? Kita bilang, mari saudara-saudara bantu saya, ikut bersama dengan saya, mari susung barisan di belakang saya di dalam menegakkan hidup yang Quran ini, supaya kita terhindar jadi orang gila betul. Orang melihat rumah tangga kita tidak Qurani, Bapak dan saudara-saudara, sangat ngarut, sangat morat-marit, jauh daripada Quran. Orang mengatakan dibodohi barangkali kita oleh beliau ini, oleh saudara kita ini, oleh yang terhormat ini. Dia bilang mau menegakkan Quran di dunia ini, aksinya baru kita disuruh berkorban segala macam. Tahu-tahu di rumah tangganya sama sekali tidak Qurani. Orang tidak percaya. Bukan saja orang, Allah juga mulai memperhitungkan kita. Ngarut betul ini si monyong bimonyong ini, tidak benar, sehingga doa kita pun tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru 2 wahyu, Bapak dan saudara, baru keyakinan dan adanya cita-cita memang sudah jaminan. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Apatah lagi kalau ditambah dan diringi dengan wa innaka la'ajran ghairu mamnun. Untuk mendapatkan ajaran ghairu mamnun, mutlak harus kita kerja terus. Ciri khas orang beriman, ciri khas orang yang sudah berakidah, ciri khas orang mukmin yang benar, tidak pernah diam, tidak pernah pasif. Tidak ada waktu tanpa kreasi, tidak waktu tanpa aktivitas. Dan manakala arahnya tetap satu, semua menuju terwujudnya hidup yang Qurani. Bagaimanapun sederhananya, mungkin sekedar ngurus-ngurus anak yatim, Bapak dan saudara, mungkin sekedar menyumbang wan recehan di celengan, mungkin sekedar datang ikuti pengajian malam Jumat, tapi semua dalam rangka mencapai cita-cita terwujudnya kehidupan yang Qurani. Besar artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Inilah amal yang dijanjikan oleh Allah, la yastahlifannahum fil ard. Kamu akan diserahi, diberi kekuasaan di muka bumi. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele yang dinamakan kerja orang mukmin. Walaupun bagaimana sederhananya, asal dalam kerangka bertolak dari keyakinan kuasanya Allah dan menuju kepada tegaknya Quran, insya Allah dunia ini masih ada waktu untuk kita rubah, Bapak dan saudara. Masih ada kesempatan untuk kita benahi, untuk kita menyulapnya tegaknya yang dinamakan kehidupan yang Qurani. Sesudah itu kita meninggal, sesudah itu kita mengakhiri masa bakti,
Sesudah itu kita kembali kepadanya, lega perasaan kita untuk berhadapan dengannya. Itulah saya katakan, wahyu pertama surah Al-Alaq, wahyu kedua surah Al-Qalam adalah bimbingan yang mengantar umat Islam mengambil langkah-langkah yang punya jangkauan strategis yang sangat jauh sekali, lengkap dan syarat dengan dimensi antisipasi yang luar biasa sempurnanya. Sebab dengan akidah ini yang ditanamkan di dalam Al-Quran, dengan cita-cita yang ditanamkan oleh Al-Qalam, akan terkikis sifat-sifat yang juga kadang-kadang menyebabkan kita berantakan di tengah jalan, yang kadang-kadang menjadi jembatan setan untuk mengadu domba kita sampai berhamburan tak keruang. Karena di dalam wahyu pertama ini, Bapak dan Saudara, ada pemahaman yang lebih jelas selanjutnya setelah kita melihat ayat berikutnya, bahwa Allah saja yang kuasa, Allah saja yang hebat, Allah saja yang superior. Kita semua ini tidak ada apa-apa, sehingga tidak diperkenankan dan sangat tidak benar kalau orang yang berakidah kemudian juga dia tawa, dia sombong, dia angkuh, dia takabur, dia merasa superior, dan perasaan-perasaan ilah kadang-kadang minta perlakuan lebih, minta perlakuan istimewa, minta perlakuan tambahan, yang kalau tidak dipenuhi timbul kejengkelan, timbul dendam, timbul sikap-sikap yang apatis, timbul hal-hal yang tidak produktif, yang akibat selanjutnya berantakan barisan ini. Luar biasa cara Allah Subhanahu wa taala. Tandanya memang dia Tuhan, bukan tamatan sekolah-sekolahan Bapak dan Saudara. Dan tambah yakinlah saya bahwa memang Allah pintar, dan tambah yakinlah kita bahwa memang kita yang ngarut. Islam ini jadi begini karena salah cara kita memahami Islam dan cara kita mempraktekkan Islam di lapangan. Berbedalah antara pernyataan dalam teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Luar biasa banyaknya umat Islam dalam pernyataan, dalam daftar, dalam jumlah. Tapi kalau kita sudah lihat pengamalan, bukti adanya iman dengan kerja-kerja yang fantastis, dengan amal-amal yang punya dampak politis, ekonomi yang luar biasa, kita akan menemukan perbandingan yang sangat tidak sepadang. Luar biasa banyaknya dalam daftar, tapi luar biasa kurangnya dan sedikitnya pengamalan-pengamalan imani yang menunjukkan bahwa ini adalah karya orang yang berakidah, ini adalah karya orang yang punya cita-cita, yang sederhana kerjanya tapi dampaknya sampai kepada skala nasional dan internasional. Mudah-mudahan keyakinan ini Bapak dan Saudara memberi semangat baru kepada kita untuk mengintip peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang terbuka dengan mengandalkan bisikan-bisikan ilhami, lintasan-lintasan hidayat yang senantiasa dijanjikan dan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menyergapnya